Oke teman-teman, mari kita langsung saja ke inti materinya. Jadi, pada setiap perusahaan itu memiliki yang namanya ciri khas masing-masing. Apa yang menyebabkan perusahaan tersebut memiliki ciri khas, yaitu budaya dan etika bisnis. Kenapa sih perusahaan harus memiliki budaya dan etika dalam kegiatan bisnisnya? Jadi, apabila perusahaan memiliki budaya tertentu serta etika, maka akan menghasilkan kemajuan perusahaan. Jika perusahaan menanamkan budaya dan etika dalam bisnisnya, maka akan mempengaruhi perilaku karyawan. Jadi, perilaku karyawan yang baik juga dapat menyebabkan tingkah laku pengambilan keputusan menjadi bijaksana yang menjadi dasar kekuatan untuk memajukan perusahaan. Jadi, ada salah satu contohnya teman-teman, yaitu perusahaan Nissan asal Jepang. Itu terkenal yang namanya budaya perusahaan dan standarisasi produknya. Jadi, Nissan sendiri ini memiliki budaya perusahaan yang disebut Nissan Way. Jadi, budaya perusahaan ini itu dijadikan sebagai tolak ukur dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang diharapkan dari karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dan perlu juga adanya yang namanya penyamaan kepemikiran. Jika tidak ini bisa ditimbulkan konflik dalam organisasi, sehingga itu melemahnya organisasi tersebut. Dengan Nissan Way itu, diharapkan semua pemikiran akan menjadi sama. Nah, apa aja sih yang masuk ke dalam Nissan Way itu? Jadi, yang pertama itu ada yang namanya mindset atau pola pikir. Yang termasuk ke dalam mindset adalah cross-functional and cross-cultural. Jadi, di mana pola pikir karyawan dapat terbuka lintas budaya dan lintas fungsi. Dan selanjutnya itu bisa disebut dengan yang namanya transparan. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawan memiliki transparansi yang dilakukan secara terbuka tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Dan selanjutnya ada yang namanya lean. Lean itu struktur organisasi yang ada menjadi lebih ramping. Berarti kayak setiap pemerintah lebih tepat sasaran. Dan selanjutnya juga ada yang namanya frugality. Jadi frugality itu adalah hemat dan keputusan yang diambil lebih efisiensi. Jadi, dan juga yang terakhir juga ada yang namanya competitiveness. Jadi di mana perusahaan itu memiliki kemampuan untuk bersaing. Dan selanjutnya yang terakhir adalah yang paling penting, action. Action itu termasuk ke dalam motivate. Jadi kan yang pertama itu ada yang namanya mindset, terus yang kedua itu selanjutnya adalah action. Itu lanjutan dari mindsetnya tersebut. Kalau misalkan kita hanya ada mindset, tidak ada action, itu sama aja nol gitu. Jadi di action itu perlu yang adanya namanya motivasi atau motivasi lah bisa dibilang. Jadi setiap karyawan itu memberikan aksi berupa motivasi. Selanjutnya itu bisa disebut dengan komitmen atau memiliki target. Jadi memiliki performa, tolak ukur, dan siap menghadapi segala tantangan. Itu adalah hal terpenting dari action. Kalau misalkan tidak ada komitmen dan tidak memiliki tolak ukur, ya bisa dipastikan kita nggak ada, bisa dibilang, pola untuk menuju jalan ke depan tersebut. Terus ada juga beberapa penting budaya. Itu tentunya sangat penting karena apabila perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Maka dari itu, Nissan berhasil mendapatkan title sebagai produsen mobil yang berasal dari Jepang dengan tingkat penjualan yang paling tinggi di Eropa. Jadi bisa Nissan juga itu kalau nggak salah menggeser Toyota turun, Nissan naik gitu. Selain itu, Nissan juga berhasil membuat second brand berupa luxury produk dengan merek Infiniti dan Trend brand. Jadi kalau nggak salah bisa dibilang bermerek Datsun. Dan sekarang juga Nissan telah mengakuisisi Mitsubishi pada awal 12 Mei tahun 2016 lalu.
Jadi dengan nilai sebesar 29 triliun itu menurut saya sih angka yang fantastis, bukan? Jadi, nah, maka sebagai pelaku bisnis kita harus menanamkan budaya dan etika dalam perusahaan kita nantinya. Mungkin sesuatu yang telah dilakukan oleh Nissan itu bisa menjadi acuan untuk kita atau patokan. Kita juga ya bisa bilang Nissan aja bisa, masih kita enggak gitu kan. Jadi oke lah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir dan simak secara jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.